Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan nama saya Marli Mariani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, kategori 3, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dengan NIM 2306731104. Saya mengajar di SDN Citamba, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, mata pelajaran IPA, materi pubertas. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 6, apa kabarnya hari ini? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 6 hari ini semuanya Cerdas. Sebelum mulai pelajaran, kegiatan hari ini lancar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wajaitun watulisini wahadal qalabil kamana olasna insana asanita Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini diberi kelancaran. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Riki, Riki, siapa lagi? Azka, kenapa Riki? Sakit? Azka, kenapa? Kita doakan mudah-mudahan yang hari ini tidak hadir, Riki, Azka segera sembuh kembali ya, bisa belajar bersama kita kembali.
Nah, untuk lebih mencintai tanah air kita, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. Ya, silahkan duduk kembali. Ya. Hari ini siapa yang belum sarapan? Ajril, udah? Belum? Ya, dibiasakan ya tiap hari itu sarapan terlebih dahulu supaya belajarnya itu semangat. Sudah semangat untuk belajar hari ini? Coba Ibu cek semangat kalian dengan tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus ya. Sudah semangat ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar dengan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan ya. Di sini dengan pelajaran muatan IPA. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran tentang pubertas, kalian mampu menganalisis ciri-ciri pubertas dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian mampu membandingkan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan benar. Itu tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Kita konsentrasi dahulu dengan tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi. karena aku ingin tahu. Guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Ya, siap ya, sudah siap. Tadi masih ada yang belum sarapan, tapi masih ingat tidak pelajaran yang kemarin, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apa yang dimaksud pertumbuhan? Ya, betul. Apa? Proses apa? Bertambahnya? Ya, jadi proses pertambahnya tinggi, volume, berat badan ya. Itu berarti dapat diukur. Nah, sekarang Ibu mau tanya, berapa sih usia kalian sekarang? 13 tahun, ada yang 12 tahun ya. Berarti kita itu masih ingat dengan tahapan perkembangan manusia ada berapa? Ada 6. Satu apa? Bayi. Yang kedua? Balita. Yang ketiga? Anak-anak. Yang keempat? Remaja. Yang kelima? Dewasa. Yang keenam? Nah, ada lansia ya. Itu tahapan perkembangan manusia ya. Untuk sekarang ini kita akan belajar tentang pubertas ya. Sudah tahu apa itu pubertas? Apa? Oh iya, ada yang tahu ya. Tapi kita lihat dulu video yang akan Ibu tayangkan. Dilihat, disimak videonya. Ya. Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian bertumbuh menjadi dewasa saat pubertas dan dirilis dari penghasilan laki dan mengalami menstruasi, nanti mengalami basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Namanya yang berisi sperma ketika kamu sudah tidur. Oh, itu ya. Iya, menstruasi dan Ya, itu videonya. Apa yang kalian lihat dari video itu? Ciri-ciri pubertas. Tadi pubertas itu berarti terjadi pada masa
pada masa remaja. Kira-kira kalau remaja itu sekitar usia berapa ya? Awalnya? Ya 10? Ya, ada yang 10 tahun, tapi ini belum semuanya tidak sama. Ada yang 9 tahun sudah pubertas, itu yang dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tubuh. Nah, di sini tadi selain daripada ciri-ciri pubertas, apalagi yang kalian lihat? Apalagi? Cara ya menyikapi, menghadapi masa pubertas. Apa saja yang harus kita lakukan pada masa pubertas? Itu sudah ada ya. Di antaranya ciri-cirinya tadi. Ada yang untuk perempuan. Untuk perempuan cirinya apa? Contohnya tadi. Menstruasi. Yang kedua ada apa lagi? Apa? Apa? Ya, tumbuh jerawat. Yang ketiga? Ya, menjadi membesar. Untuk laki-laki juga ada ya tadi. Apa untuk laki-laki contohnya? Ya, mimpi basah. Itu. Jadi yang kedua apa lagi untuk laki-laki? Tumbuh jakun. Ada di sini yang sudah punya jakun? Udah ada? Sergio, lihat ke sini. Ke depan. Ya. Mana yang disebut dengan jakun nantinya? Nah, ini ya. Lihat, ini teman kalian di sini nanti akan tumbuh jakun ya. Ini sudah ada, meskipun belum terlalu kelihatan. Berarti teman kalian Sergio ini sudah masuk masa pubertas. Selain jakun nanti kalau misalkan di sini tidak ada jakun, tapi Bu, teman saya misalkan Ricky sudah ada kumisnya, berarti sama. Itu Ricky itu sudah masuk masa pubertas ya. Selain daripada yang tadi disebutkan, ada lagi. Kalau suaranya, dilihat dari suaranya. Kalau kelas 6 sudah kelihatan ya, suaranya untuk laki-laki bagaimana kelihatannya? Membesar. Kalau untuk perempuan? Ya, lebih lengking ya, lebih lengking. Jadi di sini ada perbedaannya. Ada perbedaan antara ciri pubertas yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Terus tadi, apa saja yang dilihat? Kita kalau sudah menghadapi pubertas itu yang pertama harus bagaimana? Yang tadi yang ada di video. Ya, mandi setiap hari dengan teratur. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Ya, yang ketiga apalagi? Olahraga juga harus teratur ya. Di sini tips atau yang perlu kita lakukan pada masa kita masuk pubertas karena kita sudah mulai masuk masa pubertas. Sudah paham tentang ciri-ciri pubertas? Sudah? Sudah paham belum? Nah, untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok dan mengerjakan LKPD. Silakan untuk perwakilannya maju ke depan untuk mengambil lembar kerja peserta didiknya. Ya, bawa. Sudah ada LKPD-nya? Sudah ada? Ya, dibaca dulu petunjuk LKPD-nya. Di sana dibaca dulu. Kemudian setelah dibaca, kalian identitasnya itu yang ada di LKPD ditulis. Lalu petunjuk dari LKPD itu silahkan dibaca terlebih dahulu. Kerjasama ya. Untuk mengisi LKPD itu bersama-sama. Yang pertama apa yang harus kalian lakukan? Nah. Dikasih nama dulu LKPD-nya, kelompoknya. Pakai ini, pakai spidol, pakai penggaris. Nah, ini petunjuknya. Ya, pakai gunting. Kelompok 2. Dibantu temannya, dibantu. Nanti dibantu KPD.
Kelompok 4, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan lembar kerja peserta BPJS. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu 1. Mimpi basah, 2. Keringat semakin banyak, 3. Tumbuh jerawat, 4. Suara bertambah berat atau besar, 5. Tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu, 6. Tumbuh jakun dan kumis, 7. Dada melebar dan menjadi bidang, 8. Tubuh semakin kekar dan bertambahnya massa otot. Ciri-ciri pubertas pada perempuan adalah 1. Menstruasi, 2. Tumbuh jerawat, 3. Tumbuh payudara, 4. Keringat semakin banyak, 5. Kulit semakin halus, 6. Tumbuh rambut di bagian tertentu, 7. Suara semakin menyelengking. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Bagaimana penampilan kelompok 4? Bagus tidak? Bagus, ya. Silakan, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan ciri-ciri pubertas. Laki-laki, 1. Tumbuh jakun dan kumis, 2. Tumbuh jerawat, 3. Tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu, 4. Suara bertambah berat atau besar, 5. Keringat semakin banyak, 6. Mimpi basah, 7. Tubuh semakin kekar karena bertambahnya massa otot, 8. Dada melebar dan menjadi bidang. Ciri-ciri pubertas perempuan, 1. Keringat semakin banyak, 2. Tumbuh payudara, 3. Kulit semakin halus, 4. Tumbuh rambut di beberapa bagian tertentu, 5. Suara semakin melengking, 6. Tumbuh jerawat, 7. Menstruasi. Ya. Bagaimana kelompok 1? Bagus tidak? Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oh. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, satu kelompok lagi, kelompok 2. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan yang lain, dengarkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menerangkan ciri-ciri pubertas laki-laki. Mimpi basah, 1. Mimpi basah, 2. Tumbuh jerawat, 3. Suara bertambah berat atau besar, 3. Kekeringan semakin banyak, 4. Tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu, 5. Tumbuh jakun dan kumis, 6. Tubuh semakin kekar karena bertambahnya massa otot, 7. Dada melebar dan menjadi bidang. Ciri-ciri pada perempuan, 1. Menstruasi, 2. Tumbuh payudara, 3. Suara semakin melengking, 4. Kulit semakin halus, 5. Tumbuh jerawat, 6. Keringat semakin banyak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, katanya ke kelompok 2. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Repti mau bertanya? Ya. Bagaimana penampilan dari kelompok 2? Bagus tidak? Bagus. Iya, bagus. Kalau bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti kalian sekarang sudah paham mana yang termasuk dengan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan juga perempuan. Ya, kita masih ingat dengan lagu pubertas ya. Kita nyanyi dulu lagu pubertas. Ya.
Ya, itu lagu tentang pubertas. Jadi kalian sudah paham tentang pubertas, di mana yang disebut dengan pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Itu yang disebut dengan pubertas. Terus yang kedua, kalian sudah paham ciri-ciri pubertas. Ada yang disebut dengan ciri utama atau yang disebut dengan primer. Tidak kelihatan ya kalau primer. Contohnya untuk perempuan apa? Menstruasi. Kalau ciri primer untuk laki-laki tadi mimpi basah atau sudah direproduksinya sel sperma ya. Yang kedua ada ciri sekunder. Itu kalau ciri sekunder itu dapat diamati, dapat dilihat terjadinya di luar organ tubuh. Contohnya tadi untuk laki-laki, satu, tumbuh jakun. Yang kedua ada kumis. Yang ketiga ada apa lagi? Tumbuhnya jerawat. Yang keempat, dadanya semakin bidang ya, semakin bidang. Terus ada lagi yang perempuan, yaitu ciri-ciri sekunder atau yang dapat diamati. Yang pertama ada apa untuk perempuan? Tumbuh jerawat. Yang kedua? Ya, tumbuh payudara. Yang ketiga? Kulitnya semakin halus. Yang keempat apa lagi? Apa? Suaranya semakin melengking. Itu adalah contoh di antara ciri-ciri dari pubertas. Ada yang secara primer, ada juga contoh yang secara sekunder. Terus apalagi yang harus kita lakukan kalau kita sudah masuk pubertas? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi yang kedua? Mandi setiap hari. Yang ketiga? Ya, banyak makan sehat, olahraganya harus teratur, terus harus selalu bergaul dengan yang benar, karena di sini masa pubertas ini adalah ingin mencoba yang baru. Jadi harus bergaulnya itu harus dengan orang-orang yang benar. Terus berpola pikirnya itu harus benar, ya. Terus yang terakhir yaitu dengan mengembangkan hobi dan bakat ya, hobi dan bakat. Sekalian misalkan hobinya voli, ya kembangkan. Barangkali dengan bakat itu kunci sukses untuk masa depan kalian. Ya. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu mau bertanya, apabila seorang anak perempuan sudah menginjak 13 tahun tetapi belum mengalami menstruasi, apakah sudah bisa disebut memasuki masa pubertas? Ya, teman kalian Repti bertanya, Bu, apakah kalau teman saya itu sudah masuk usia 13 tahun tetapi anak perempuan ini atau teman saya ini belum mengalami menstruasi, apakah sudah masuk masa pubertas atau belum? Siapa yang mau menjawab? Yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ya.
Ibu jelaskan ya, bahwa rentan untuk masa pubertas menurut WHO itu antara usia masuk usia remaja 10 sampai dengan 19 tahun. Nah, tetapi anak perempuan ini belum mengalami pubertas karena ciri-ciri pubertas tadi adalah secara primer itu mengalami masa menstruasi. Sedangkan teman saya itu belum, tapi usianya sudah 13 tahun. Nah, karena usia 13 tahun berarti anak tersebut sudah masuk masa pubertas meskipun belum mengalami masa menstruasi. Sudah mengerti pelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah mengerti, supaya lebih paham, Ibu akan memberikan evaluasi individu. Silakan dikerjakan. Dibaca dulu. Bagaimana perbedaan? Iya, ciri-ciri. Ya, depankan. Sudah, ya. Nanti ini bahan refleksi untuk Ibu ya, untuk pembelajarannya lebih baik ya. Selanjutnya, untuk besok kita akan membuat buklet setelah kalian tahu ciri-ciri tadi, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Untuk besok kita akan membuat buklet ya. Buklet dari kertas HPS dengan spidol dan juga dengan stiker ya. Nanti kita buat untuk pembelajaran besok. Jadi disiapkan bahan-bahannya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita nyanyi dulu lagu Tokecang ya. Ya. Silakan. Ayah listrik dimasukin, wanita angkat di kamar, budak pasir jangkung alim, lima pimpinan. Tokecang, malam gendir, tos dong alun kacang alun, kacang sapariu, tos dong. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk mengakhirinya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin berdoanya. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.